Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir wa solat Rabbi damil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadi wa karamatihi fid dharaini amin. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. La yuzawwiju majnunun saghirun. Tidak dinikahkan akan orang gila yang kecil. Li'annahu la yahtaju ilaihi fil hali. Karena sesungguhnya orang gila yang kecil itu tidak membutuhkan ia ilaihi kepadanya menikah fil hali pada saat tersebut. Wa ba'dal bulughi, dan tidak dinikahkan orang gila yang kecil setelah balignya. La yadri kaifa yakunul amru, karena sesungguhnya dia tidak mengetahui ia Ba'dal bulughi wa ba'dal bulughi, dan setelah balignya orang gila yang kecil, karena dia tidak mengetahui. kenapa dia dimakan? Yang tadi kira itu atau ke dari tadi. La yadri bapak Khobar inna atau ke dari tadi. la yadri. Karena sesungguhnya orang gila yang kecil itu tidak mengetahui ia kaifa yakunul amru, bagaimana adalah urusan pernikahan itu. Bi khilafis saghiril al-aqili, dengan sebalik orang anak kecil yang berakal. Fa inna dhahira, maka sesungguhnya secara zahir, maka sesungguhnya zahir nampak, maka sesungguhnya secara zahir hajatuhu ilaihi, itu hajatnya anak kecil yang berakal ilaihi kepadanya menikah ba'da bulugh, setelah balignya. Wa kadza, begitu juga, ai la yuzawwiju majnunun kabirun, tidak dinikahkan akan orang gila yang besar, illa li hajatin, kecuali karena ada hajat. Ka'anta dhahara rabbatuhu fin nisa'i, seperti bahwa telah tampak oleh kegemarannya, keinginannya orang gila yang sudah besar terhadap wanita. Bidawranihi haulahunna, dengan berputarnya si majnun yang besar di sekitarnya mereka para wanita. Wa ta'alluqihi bihinna, dan ta'alluqnya, tergantungnya, tertariknya si majnun yang besar dengan mereka wanita. Wa nahwi dzalik, dan seumpama demikian. Aw yatawaqqa'u syifa'u bihi, atau diharapkan akan kesembuhan dengannya orang gila yang sudah besar. Biqauli adlaini minal atibba,
dengan perkataan dua orang adil dari para dokter. Fawahidatun ini dari ditakbirkan selama. Apa takbirkan? Maka boleh bagi si gila yang besar itu satu istri saja. Fawahidatun, maka satu istri saja. Lindifa'il hajati biha, karena sudah tertolak hajat biha, dengannya satu, Tertolak mendapatkan ini Pak, mendapatkan manfaat. teratasi. Lindifa'il hajati biha, karena teratasi hajat dengannya satu wanita. Wa yuzawwijuhul abu, dan menikahkan akannya orang gila yang besar oleh bapak, tsummal jaddu, kemudian kakek, tsumma sultan, kemudian penguasa, duna sairil asabat, tidak seluruh asabat, kawilayatil mal, seperti perwalian harta. Waqad taqaddama, dan sungguh telah terdahulu, annahu, oleh sesungguhnya, yalzamul mujbira, wajib akan wali mujbir, tazwiju majnunin, oleh menikahkan orang gila, zaharat hajatuhu, yang telah tampak oleh hajatnya orang gila. Nah, coba ambil kesimpulannya dari yang dibaca. Kesimpulan itu suatu yang bisa bernomor, bisa pembagian, sehingga mudah dicerna. Ini membahas tentang masalah orang gila. Orang gila terbagi dua, ada yang gila, dalam pembahasan ini terbagi dua, ada yang dia gila dari kecil, kemudian ada yang gilanya sudah besar. Ya, maksudnya itu gila bawaan dan gila disebabkan penyakit. Gimana antum memahami gitu? Seperti itu. Di wakada kabirun, Kalau dia dari kecil gila, sekarang udah dewasa lah. ini di sini tadi la yahtabi ila fil hali wa ba'da al-bulugh. Wa ba'da al-bulugh itu lagi. Badal bulu itu kabir atau shagir? Yang shagir. Karena yang orang gila yang dari kecil dia tidak tahu urusan itu, bagaimana pernikahan itu. Kalau majnun kabir apa artinya? Orang gila yang besar. Ada indikasi, di mana indikasinya orang gila yang besar itu dari besar baru gila? Tadi kami pahami dari yang tadi, kalau yang dari kecil dia gila, itu dia tidak tahu tentang urusan syahwat itu, mungkin begitu. Tadi disifati dengan shagir, itu kan sifat. Ya. Sifat itu tidak menunjukkan kepada kapan terjadinya gila itu. Jadi orang gila terbagi tiga. Pertama, orang gila yang masih anak-anak. Hukum menikahkannya Tidak boleh. tidak boleh, karena Tidak ada hajat kepada nggak hajat. Kenapa nggak ada hajat? dia, belum tahu dengan urusan itu. Karena dia kecil. Nah, anak-anak berakal yang masih kecil boleh dinikahkan. Boleh. Kenapa boleh? Ada 6 hajat setelah balik. Kapan hajatnya ada? Setelah balik kan? Balik. Berarti itu kecil belum balik.
belum hajat, bukan karena dia gila atau enggak gila, tapi karena masih kecil. Yang kedua, orang gila baru balik. Nah, orang gila baru balik itu juga tidak boleh dinikahkan. Kenapa? La yadrika kaifa nama. Apa maksudnya? Urusan pernikahan itu dia tidak tahu. Karena nggak tahu urusan pernikahan. Berarti identik kalau baru balik itu belum tentu berhajat. Tapi kalau sudah kabir, bukan baru balik lagi, udah kabir, udah 25, udah 30, 35, itu majnun kabir. Ini kan nggak tahu juga dia urusan pernikahan. Kenapa boleh dinikahkan? Hajat. Nah, berarti 3 kategori. Jadi nggak ada indikasi ini gilanya dari kecil atau gila dewasa. Kalaupun orang gila dari lahir, tapi kalau usianya 30, dia akan ada hajat pada orang gila itu. Nah, karena itu bukan hajat akal, dia adalah hajat fisik. Hajat fisik artinya lapar, perlu makan. Dia nggak perlu dipikirkan dia waras nggak waras, cerdas nggak cerdas. Kalau lapar itu obatnya makan tuh nggak ada, itu ilmu waras. Itu ilmu fisik, ilmu spontan. Haus pasti minum. Orang gila kalau haus pasti minum. Nggak ada orang gila kalau haus menjak lapar, pasti dia akan obati dia minum. Itu naluri. Nah, begitu juga dengan kahwin. Nah, kahwin itu adalah naluri manusia yang tidak bergantung pada akal. Sehingga kalau nampak ciri-cirinya dia ngiling-ngilingi wanita atau dia bergantung-gantung dengan wanita, takluk itu bisa fisik. Kita naga diserang, disentuh dia, itu boleh dibawa itu. Nah, dia gila, tapi nafsunya nggak gila. Khair. Namun secara khusus yang menikahkan hanya wali mujibin, bapak kakek, kalau nggak ada sultan. Naam. Walahu lil wali, dan boleh baginya wali tazwiju saghirin aqilin, menikahkan anak kecil yang berakal, aktsara min wahidatin, lebih banyak dari satu wanita, lebih dari satu wanita. Li'annahu, karena sesungguhnya saghir yang berakal, qad yakunu fi dzalika maslahatun, kadang-kadang terdapat pada demikian menikahkan itu maslahat, wa ghibqatun, dan keuntungan, tadhharu lil wali, yang nampak bagi si wali. Wa yuzawwijuhul abu wal jaddu dunal wasi wal qadhi, dan menikahkan akannya saghir yang berakal oleh bapak dan kakek, bukan wasi, penerima wasiat, wal qadhi, dan hakim. La adamil hajati, karena tidak ada hajat, wantifai kamalil syafaqah, dan ternafinya kesempurnaan kasih sayang. Wa yuzawwijul majnunata, dan menikahkan akan wanita gila, abun au jadun, oleh bapak atau kakek, in wahar maslahatun fi tazwijiha, jika telah tampak oleh maslahat
dalam mengkawinkannya wanita gila. Wala tushtaratul hajatu ilaihi, dan tidak disyaratkan akan hajat ilaihi kepadanya mengawinkan, bi khilafi majnunin, dengan sebalik laki-laki gila. Li'anna tazwija, karena sesungguhnya mengawinkan, yufiduhal mahru wan nafaqah, itu memberi faedah, ia mengawinkan memberi faedah akannya wanita gila oleh mahar dan nafkah. Wa yaqumul majnun, dan membebani ia nikah dan terbebani oleh si majnun. Nah, maksudnya ini tentang yang pertama, anak kecil yang berakal boleh dinikahkan lebih daripada satu wanita. Masya Allah, masalahnya apa? Di mana letak maslahat bagi anak kecil itu dia poligami? Karena alasan musannaf kan qad yakunu fi dzalika maslahah. Kan ada maslahatnya. Apa kikir? Bukankah akan menghabiskan hartanya lebih banyak karena mengeluarkan nafkah lebih besar? Lagi pula dia nggak bisa manfaatin, cuma untuk bergaya-gayanya. Dia pergi sekolah SD, tau nggak kamu, bini saya 3, gaya itu dapatnya. Apa masalahnya kira-kira? Mungkin kalau dinikahkan dengan wanita dewasa bisa merawat si anak kecil. Jadi perlu 2 perawat sampai perlu 3. Itu kan maslahat menikahkan anak kecil. Ini maslahat mempoligami anak kecil. Hidupin sunnah, membangkitkan semangat bapak-bapak. Oh, haus kalah sama anak kecil, kata gurunya sekolah. Pokoknya ada lah masalahnya. Masalahnya juga nggak mau bahas masalahnya, takut nanti ada orang ambisi tertentu. Nah, lanjut. Namun untuk anak kecil yang berakal, ya, yang boleh menikahkannya itu hanya bapak dan kakek saja, tidak boleh yang lain. Nah, kemudian wanita gila, dalam menikahkan wanita gila tidak disyaratkan hajat. Tidak disyaratkan hajat karena dalam menikahkan wanita ini, karena dia wanita, dia akan mendapatkan keuntungan. Pertama mahar, kedua nafkah yang akan ditanggung oleh suami. Jadi secara tidak langsung walinya sudah terbebas dari memberi nafkah. Wasawan fi jawazi tazwiji, sama adalah dalam menikah, dalam boleh menikahkan
dalam boleh menikahkan saghirun wa kabirun tayyibun wa bikrun, itu wanita kecil, wanita besar, janda dan perawan. Waqad taqaddama, dan sungguh telah terdahulu, annahu yalzamul mujbira, oleh sesungguhnya wajib akan mujbir, wali mujbir, tazwiju majnunatin balighatin, oleh menikahkan wanita gila yang sudah balik. Fa illam yakun abun wa jaddun lam tuzawwaj fi sighariha, maka jika tidak ada bapak dan kakek, niscaya tidak boleh dinikahkan akan dia majnunah pada saat kecilnya majnunah, li'adamil hajat ilaihi, karena tidak ada hajat kepadanya menikahkan. Fa'in balagot zawajaha sultanu fil asahi, lalu jika wanita gila itu telah balik, maka menikahkan pada wanita gila itu oleh penguasa berpendapat yang asah. Kama yaliya ma laha, sebagaimana boleh menjadi wali oleh sultan pada hartanya wanita gila. Lakin bimurajaati aqaribiha wujuban fi wajhi sahahahul Bagawi, akan tetapi dengan meminta persetujuan baik kerabat wanita yang gila itu secara wajib dalam wajah yang disahihkan oleh Imam Bagawi. Li'annahum a'rafa bi maslahatiha, karena sesungguhnya mereka itu lebih mengetahui dengan maslahatnya wanita gila tersebut. Wa nadaban fi akhiri, dan secara sunnah menurut pendapat yang lain, tatayyiban li qulubihi, dan secara baik untuk hati-hati mereka. Itu mafhum majlid karena baik, tajiban, karena thayyib, karena baik pada hati-hati mereka, karena tajiban menyenangkan atau membuat suasana senang, karena membuat suasana senang hati-hati mereka. Wasani yuzawijuha qaribu bi izni sultani maqama izniha, menikahkan wanita yang gila oleh karib kerabat dengan izin penguasa pada menempati izinnya wanita gila. Lil hajati, karena adanya hajat. Ka'an tadhara alamatu ghalabati syahwatiha, seperti bahwa tampak tanda-tanda kuatnya syahwat wanita gila. Ay yutawaqqa'u shifa'u bi qawli adlaini minal atibba'i, atau diharapkan sembuh dengan perkataan oleh dua orang adil dari para dokter. La limaslahati, bukan karena maslahat, min kifayati nafaqatin wa ghaliha, dari kecukupan nafkah dan selainnya kecukupan nafkah. Fil asahi, menurut pendapat yang asah. Muqabilu, pendapat muqabil asah, yulhiku sultanu bil mujibir, disamakan oleh sultan dengan wali mujibir. Kalau yulhiku fa'alnya muqabil, sultana maf'ul bi. Tapi kalau baca sultanu maka yulhaku bina majhul, disamakan akan raja dengan wali mujibir.
Yulhaku sultanu bil mujibir, disamakan oleh penguasa dengan wali mujibir. Nah, jadi wanita yang gila sudah balik. Nah, wanita gila yang sudah wanita gila baik kecil maupun dewasa. Nah, janda dan perawan itu kalau walinya bapak dan kakek sah-sah saja menikahkan. Cuman khilaf kalau wanita itu kecil tapi sudah janda, ini nggak boleh nikahkan lagi oleh kakek, oleh bapak. Kecil tapi sudah janda. Kenapa nggak boleh? Karena kalau udah janda perlu izin. Anak kecil nggak bisa dihitung izinnya, nggak mau kabar. Tapi kalau nggak ada bapak, nggak ada kakek, kalau wanita gila itu masih kecil, tidak boleh dinikahkan, karena tidak ada perlu, karena dia masih kecil. Tapi apabila dia sudah balik, bapaknya nggak ada lagi, kakeknya nggak ada lagi, yang menikahkan bukan wali yang lain, tapi langsung raja, langsung pemimpin. Terserahlah gubernur kah dia, wali kota atau KUA sebagai perpanjangan tangan daripada pemerintah. Nah, tapi harus murojaah. Murojaah itu artinya konsultasi, minta pendapat kepada keluarganya. Ada pendapat mengatakan murojaah itu wajib hukumnya, apalagi sebelum setoran hafalan. Nah, setelah baca kitab, atau sunnah. Ada dua pendapat. Ada bilang wajib. Kenapa wajib? Karena dia lebih tahu kemaslahatan anak keponakannya, saudaranya. Ada yang bilang sunnah, hanya untuk menyenangkan hati mereka, dia merasa dilangkahi. Nah, terutama di Minang, kalau Pak Wali nikahkan seorang wanita yang gila, bapaknya nggak ada, kakeknya nggak ada, nanti datang mamanya. Nah, marah mamanya, datuk pucuknya marah. Kenapa berani-berani kau menikahkan ponakan kami? Itu kan ponakan kami. Itu perlu sunnah minta izin atau wajib? Atau bukan hajat, tapi dokter bilang wanita ini kalau dinikahkan cepat sembuhnya. Nah, tidak boleh wanita gila dinikahkan oleh raja hanya sekedar maslahat. Hajat sama masalah beda. Kalau hajat, kalau nggak terpenuhi masalah. Kalau maslahat, kalau nggak terpenuhi nggak ada masalah. Misalnya kalau udah punya suami, tentu nafkahnya dari suaminya, nggak perlu lagi pada keluarga. Begitu juga yang lain-lain. Nah, pendapat Muqabil Aso membalik. Bagaimana membaliknya? Yang nikahin itu tetap saudara-saudaranya, tetap wali-wali lain. Kemudian wali lain kan bukan wali mujibir, maka dia akan minta izin sama wanita gila. Wanita gila itu tidak bisa memberi izin, maka digantikan oleh sultan. Jadi yang nikahkan adalah wali atas dasar izin sultan. Pendapat pertama adalah yang nikahkan sultan minta izin ke karib kerabat. Pendapat kedua mengatakan yang nikahin karib kerabat berarti izinnya ke sultan, balik. Nah, karena menurut pendapat kedua sultan itu wewenangnya memberi izin. Yang punya hak wali kan karib kerabat. Terhalangnya kenapa? Karena nggak bisa izin karena orangnya nggak waris. Nah, digantikanlah oleh sultan. Sebagaimana sultan berwenang pada harta orang gila, begitu sultan berwenang memberi izin pengganti si gila. Nah,
Faman hujru alaihi bisafahin, dan seseorang yang dicegah atasnya seseorang dengan sebab bodohnya, ai bitabziri fi malihi, dengan sebab ia menyia-nyiakan pada hartanya seseorang. La yastakillu binikahin, tidak boleh memutuskan sendiri untuk menikah. Li'alla yufna malahu fi mu'nihi, agar tidak menghabiskan hartanya seseorang pada biaya nikah. Bal yankihu bi izni walihi au yakbalu lahul waliyu, akan tapi seseorang menikah dengan izin walinya seseorang, atau menerima baginya seseorang oleh wali, biiznihi, dengan izinnya seseorang, kama sayati, sebagaimana yang akan dijelaskan. Li'annahu hurrun mukhlafu sahihil ibarati wa mukallafu sahihil ibarati wal izni, karena sesungguhnya hukum dari seseorang itu merdeka, yang mukallaf, yang sahih ungkapannya dan izinnya. Yu'tabaru fi nikahihi hajatihi ilaihi bil imratid dalati ala qalabati syahwati, dipertimbangkan pada nikahnya seseorang, yaitu hajatnya seseorang kepadanya nikah, bil amarati, dengan tanda-tanda yang menunjukkan atas mendominasinya syahwat. Wakila, adapun pendapat kedua, dikaulihi, dengan perkataannya seseorang, wala yazadu ala wahidatin, dan tidak bertambah atas yang pertama. Wakila, adapun pendapat yang lain, yang ketiga, wa yakfi fi nikahihi al maslahatu, cukup pada nikahnya seseorang itu adanya kemaslahatan. Nah, seseorang kita bahas ini siapa? Siapa seseorang yang dibahas ini? Laki-laki yang menikahi wanita gila. Laki-laki yang menikahi wanita gila? Atau laki-laki yang gila? Laki-laki gila ada selesai. Waman hujira alaihi bisafahin, Waliha. man hujira alaihi bisafahin, orang yang dihajar di atasnya dengan sebab mubadzir. Nah, nama orangnya Safih. Safih ada lima macam orang yang dia dihajar. Hajar itu dibatasi penggunaannya, dibatasi dalam menggunakan harta. Dia dilayani tapi nggak boleh melayani diri sendiri. Dia dibelanjakan tapi tidak boleh berbelanja sendiri. Pertama anak kecil, yang kedua orang gila, yang ketiga orang bangkrut, yang keempat budak sahaya yang tidak dapat izin berdagang, yang kelima safih. Nah, safih ini ciri-cirinya dia menggunakan hartanya mubadzir. Dia judi online, dia beli minuman memabukkan, dia beli barang-barang yang enggak penting, yang hukumnya haram ya. Mubazir ini bukan mubazir dalam ilmu tasawuf, mubazir dalam ilmu fikih. Kalau dia beli sendal, punya sendal, beli sendal lagi, punya sendal, beli sendal lagi, ada sendal, beli sendal lagi, itu ilmu tasawuf mubazir. Tapi ilmu fikih belum mubazir, karena boleh beli sendal banyak. Nah, mubazir dalam ilmu tasawuf ini, dia beli minum memabukkan, dia beli sabu, dia beli ganja, dia terlibat judi, dia terlibat buntut dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan safih.
Nah, orang ini dia tidak bisa berdiri sendiri dalam menikah. Dia pergi lamar wanita lalu dia akad sendiri, nggak boleh. Ada dua cara. Satu, dia nikah tapi izin wali dulu. Dia bilang sama bapaknya, saya mau menikah. Siapa calon kamu? Fulana. Oh, kalau fulana nggak boleh. Itu pasti kamu dibodoh-bodohin nanti. Maka bapaknya lah yang menentukan atau dia yang menentukan dan izin daripada walinya. Itu cara pertama. Cara kedua, wali yang kabulkan nikah. Seterima nikahnya putri bapak untuk anak saya yang Safih ini. Safih itu bahasa Padangnya bunga ini gitu. Bunga sama bodoh apa ini? Hah? Apa bahasa Padang bunga sama bodoh? Ada orang bodoh yang cerdas, tapi orang bunga tetap bodoh. Begitu pula istilahnya. Nah, artinya yang nggak tahu untung rugi, yang nggak tahu untung rugi itu disebut bahasa Padang bunga. Kalau nggak pandai 2 tambah 2 tuh bodoh. Bodoh tuh nggak kasar, bodoh sama orang bodohnya. Orang kamu datang kan? Kami orang-orang bodoh nggak tahu orang sialan. Biasa tuh. Tapi bunga macam mana naik? Bunga itu nggak tahu baik, ini baik, ini jelek tuh nggak tahu deh. Nah, bahasa fikihnya Safih. Nah, maka dia akan dikabul nikahnya oleh wali dengan izin wali. Kenapa bisa dia nikah sendiri? Hah? Kenapa dia bisa kabulkan nikah sendiri? Karena dia merdeka, mukallaf, sahih ibarah. Atau kenapa dia bisa dikabulkan nikahnya oleh wali? Karena dia sahih izin. Jadi sahihul ibarah itu ketika dia nikah sendiri, sahihul idni karena ketika dia dinikahkan oleh walinya. Diwakili oleh walinya. Nah, orang Safih ini dinikahkan menurut pendapat yang kuat ketika dia sudah berhajat. Menurut pendapat yang kedua, tidak perlu hajat, yang penting maslahat. Menurut pendapat yang pertama, Safih boleh dinikahkan kalau sudah punya hajat. Nah, menurut pendapat yang kedua, tidak perlu hajat, cukup maslahat. Apa maslahatnya? Ya, paling enggak adalah kawan kita yang ngurus dia. Nah, pada kita ngurus yang kecil sendirian, sekarang kita cari kawan, yaitu istri dia. Itu maslahat namanya. Kemudian ada di sini wakila biqaulih. Nah, wakila biqaulih koma di sana. Dari mana kita tahu dia berhajat atau tidak? Pendapat pertama, lihat tanda-tanda yang menunjukkan syahwatnya telah menguasai dirinya. Kila, pendapat kedua, nggak perlu pakai tanda, cukup dengan kata-kata dia. Saya dah perlu nikah ini tadi. Dia ngomong dah perlu nikah, tapi berpapasan sama wanita di jalan, dia malah bersembunyi dalam apa? Apa namanya itu di balik kawannya. Katanya dia mau nikah, tapi jumpa perempuan langsung dia lari. Nah, itu nggak perlu dinikahkan, aman alhamdulillah. Nah, nggak akan terjadi zina itu mah. Ketemu aja langsung lari dia. Walaupun dia ngomong mau menikah. Maka menurut pendapat yang kedua, sah dinikahkan. Menurut pendapat nggak boleh dinikahkan. Hajatnya, karena kata-kata dia hajat nggak hajat itu nggak bisa dipertimbangkan. Cukup lihat tanda-tandanya saja. Nah, kemudian ada kalimat la yuradu ala wahidah, la yuzadu sana. Nah, la yuzadu ala wahidah itu juga satu kata, nggak bisa digabung dengan wakila biqaulihi. Wakila biqaulihi titik. La yuzadu ala wahidah itu pernyataan baru lagi,
tidak boleh lebih dari satu. Jadi orang Syafi'i nggak boleh poligami. Nah, wa in azina lahu waliyun, lalu jika izin baginya seorang oleh wali, wa ayana imra'atan, dan wali menentukan pada wanita, lam yankih ghairaha, maka tidak boleh menikah ia seseorang pada selainnya wanita. Wa yankihuha bi mahri misli au aqalli, dan menikah oleh seseorang padanya wanita dengan mahar misil atau kurangnya mahar. Fa in zada, maka jika melebihi alaihi atasnya mahar misil, fal mashhuru, maka menurut pada masyhur sihatun nikahi bi mahri misli, sah menikahnya dengan mahar misil, ai biqadarihi, dengan kadarnya mahar misil, minal musamma, dari mahar musamma yang disebutkan, al muayyana, yang ditentukan, wa yalbuz zaidu, dan sia-sia oleh melebihinya, oleh selebihnya. Wasani, pendapat yang kedua, butlanuhu, batal nikahnya, ziyadati, karena melebihinya. Wa qala Ibnu Sobak, berkata oleh Ibnu Sobak, al-qiyasu ala sihhati, mengkiaskan berdasarkan yang sah, an yabtulul musamma, bahwa batal mahar musamma, wa yasbutu mahru misli fi zimmah, dan ditetapkan mahar misil pada zimmah, tanggung jawab. Walau qala, seandainya wali berkata, ankih bi alfin, menikahlah dengan 1000, walam yu'ayyin imra'atan, dan wali tidak menentukan padanya perempuan, nakaha bil aqalli min alfin wa mahri misliha, maka menikahi oleh seseorang dengan kurang dari 1000 dan dengan mahar misalnya perempuan. Fa in nakaha imra'atan, maka jika seseorang menikahi perempuan bi alfin, dengan 1000, wa mahru mislihi alfun au aksaru, dan mahar misalnya perempuan yaitu 1000 atau melebihi daripada 1000, sahhan nikahu, maka sah oleh nikahnya, bil musamma, dengan mahar musamma, mahar yang disebutkan, au aqalla, atau mahar misalnya kurang, min alfin, dari 1000, sahhan nikahu, maka sah nikahnya, bi mahril misli, dengan sebab mahar misil, wala ghazaidu, dan sia-sia oleh selebihnya. Walau qala, seandainya wali berkata, ankihu fulanata bi alfin, nikahilah fulana dengan 1000, wa huwa mahru misliha, dan dia 1000 itu merupakan mahar misilnya perempuan, fanakahaha, maka menikahi oleh seseorang padanya perempuan, bihi, dengannya mahar misil, au bi aqalla minhu, atau dengan kurang dari 1000, sahhan nikahu bil musamma, maka sah nikahnya dengan mahar musamma, au bi aksara minhu, atau dengan lebih darinya 1000, laghoz zaidu, maka sia-sia oleh selebihnya. Masya Allah. Jadi kalau si Safih menikah dengan izin wali, ini mau dibahas. Kalau Safih menikah dengan izin wali dan wali telah menentukan siapa wanita tersebut, maka Safih tidak boleh menikah dengan selain wanita pilihan walinya.
Dan Safi harus menikahi wanita itu dengan mahar misil atau kurang dari mahar misil. Menikahlah kamu dengan Siti. Nah, Siti Robiah. Siti Robiah yang tinggal di Blok E itu kata walinya. Maka Safi ini dua kewajibannya. Satu, menikahi wanita itu kalau mau, kalau enggak bisa. Nggak boleh cari siti-siti lain, boleh yang situ itu saja. Yang kedua, mahar yang dikasih dalam akad nikah boleh mahar standar. Mahar standar maksudnya adalah mahar misil dari siti itu. Dia orang mana, dia tinggal di mana, berapa mahar standar wanita di situ. Bisa melihat kepada mahar ibunya, neneknya, mahar saudari perempuan, atau kurang dari mahar misil. Nah, kalau terjadi kejadian dia menikah dengan mahar lebih tinggi dari mahar standar, apa hukum akad nikahnya? Pendapat yang kuat, sah nikah dengan mahar misil yang akan diambil dari mahar yang disebutkan dalam akad, dan yang lebih sia-sia. Mahar misilnya hanya 5 juta rupiah, tapi dia akad dengan mahar 7 juta rupiah. Maka yang wajib dibayar hanya 5, duanya tidak wajib dibayar, sia-sia. Pendapat yang kedua, bukan mahar yang batal, tapi yang batal adalah akad nikah. Kenapa batal? Karena mahar melebihi mahar misil. Nah, menurut pendapat Imam Ibnu Shabbal, berdasarkan kias kepada sah, maka yang batal musamma. Musamma artinya mahar yang disebut akad, itu nama musamma. Dan tetaplah mahar misil dalam zimmah. Apa bedanya dengan pendapat yang pertama? Pendapat yang pertama, mahar itu tetap dari uang yang disebutkan dalam akad, yang muayyan. Nah, saya nikahi putri bapak dengan mahar ini, itu musamma, nama itu musamma muayyan. Karena kalau musamma saja mafhumnya kontradiksi dengan yang di bawah. Maka musannif Imam Jalaluddin pengen memberikan pengembangan yang luas, maka beliau kasih tambah kata-kata musamma muayyan. Nah, dengan uang 7 juta ini saya terima nikahnya putri bapak dan mahar 7 juta yang ini, itu masuk musamma muayyan. Sementara mahar misalnya hanya 5 juta. 5 juta itu diambil dari mana? Dari yang 7 itu dikurangi. Menurut Imam Ibnu Shabbal, yang 7 juta ini batal, semuanya batal. Jadi yang 5 juta diambil dari mana? Dari zimmahnya, tanggung jawabnya. Beda itu aja, itu namanya beda lafzi itu. Nah, khilaf lafzi, yang hakikatnya sama. Nah, kalau sebaliknya bagaimana? Seorang wali memberikan ketentuan yang mahar, tapi tidak menentukan wanita. Nikahlah kamu, maharnya 1.000, tapi dia nggak tentukan wanitanya mana. Nah, maka si Safi boleh menikahi wanita mana saja, yang penting maharnya kurang dari 1.000. Kurang dari 1.000 dan dari mahar misalnya. Maaf, salah. Walam yu'ayyin imro'ah, wali tidak menentukan siapa wanitanya, maka Safi akan menikah dengan yang paling murah. Akal yang paling murah, paling kurang. Min bainiyah, paling kurang dari mana? Apakah kurang dari 1.000 atau kurang dari mahar misil? Nah, kata seorang wali, nikahlah kamu dengan mahar 1.000. Lalu menikahlah dia dengan seorang wanita. Wanita itu maharnya adalah 1.200. Maka Safi ini nikah dengan mahar yang mana?
Mahar Mesir atau 1.000? Mahar Mesir atau 1.000? Bapaknya bilang nikahlah kamu dengan mahar 1.000, tapi nggak ditentukan wanita yang mana. Mahar Mesirnya adalah 1.200, sementara bapaknya hanya kasih mahar 1.000. Apakah dia menikah dengan mahar 1.000 atau 1.200? Hah? Mesir? Berarti belum paham dengan kalimat aqalli. Nakaha bil aqalli, dia harus menikah dengan yang paling kecil dari 1.000 dan mahar Mesir. Kalau maharnya 1.200, mahar Mesirnya 1.200, bapaknya nyuruh 1.000, dia harus nikah pakai 1.000, nggak boleh 1.200. Kalau bapaknya nyuruh nikah dengan 1.000, mahar Mesir wanita itu hanya 900, dia harus pakai 900, jangan pakai 1.000. Kenapa? Karena ketentuan hukum adalah nakaha bil aqal, nikah dengan yang paling kecil. Apakah kecil? Apakah dari 1.000 yang paling kecil atau dari mahar Mesir? Mana yang paling kecil antara dua itu? Nah, kalau dia nikah dengan wanita maharnya 1.000, mahar Mesir wanita itu juga 1.000 atau lebih dari 1.000, 1.200, maka sah nikahnya dengan musamma, yaitu 1.000 yang disebut dapatkan. Tapi apabila dia menikah dengan wanita yang maharnya kurang dari 1.000, wanita itu mahar Mesirnya kurang dari 1.000, bapaknya nyuruh nikah 1.000 dengan mahar 1.000, tapi wanita yang dipilih adalah maharnya tidak sampai 1.000. Sohan nikah bimahrin misli, sah nikahnya pakai mahar Mesir. Seperti contoh tadi, 900 yang sah, 1.000 tidak, lawaz zaid. Nah, kejadian yang lain lagi, kalau sekiranya wanitanya ditentukan, maharnya juga ditentukan. Ada 3 pembagian tuh. 1, nggak ditentukan, nikahlah kamu, itu doang perintahnya, maka syaratnya harus 2. Pertama, mahar Mesir. Yang kedua, wanita, maaf, wanitanya mana saja. Nah, kalau nggak ditentukan. Nah, kalau ditentukan kedua-duanya, nikahlah kamu dengan mahar 1.000 dengan fulana. Nikahlah kamu dengan fulana dengan mahar 1.000. Wa huwa mahrum mithliha, dan dianya kemana tadi? Wa huwa, dan dianya 1.000. Nah, dan dianya 1.000 adalah mahar Mesir wanita itu. Kata bapaknya, nikahlah kamu dengan Robi'ah, maharnya 1.000. Ternyata Robi'ah itu maharnya memang 1.000. Panakahahabi, maka dia boleh menikahi wanita itu dengan 1.000. Au aqal min, tapi dia bisa negosiasi maharnya, mahar Mesir wanita itu 1.000, bapaknya nyuruh 1.000, tapi dia hobi tawar menawar sehingga dia bisa nikah 800. Aqal min, sohan nikah, maka hukumnya sah nikah dengan yang disebutkan dalam akad, seperti 1.000, 800. Tapi apabila dia menikah dengan mahar yang lebih daripada mahar yang ditentukan bapak dan lebih pada mahar Mesir, maka yang dibayar hanya yang
mahar misil saja, lebihnya harus dikembalikan atau tidak perlu dibayar. Nah, walau atlaqal izna wa qala tazawwaj, seandainya memutlakkan oleh wali pada izinnya, faqala tazawwaj, maka wali berkata kawinlah, fal asahhu sihhatuhu, maka berpendapat yang sah ai izni sah, artinya nikahnya. Wasani, pendapat kedua, yalhu, sia-sia izinnya. Wa illa, jika tidak, lam yu'man an yankiha syarifatan yastadriku mahru misliha malaku, maka tidak akan aman bahwa menikahi seseorang pada syarifah, wanita bangsawan, yang menghabiskan mahar misilnya wanita bangsawan pada hartanya seseorang. Wa hadza madfu'un biqaulihi, maka alasan ini itu ditolak dengan perkataannya seseorang. Wankihu bi mahri misli man taliku bihi, seseorang menikahi dengan mahar misil seseorang yang talik, layak, seseorang yang layak dengannya mahar. Taliku, Bihi, yang layak ia, seseorang ini wanita, bihi, dengannya, layaknya wanita dengannya laki-laki. nah, Fa inna kahaha, maka jika menikahi seseorang padanya wanita bangsawan, bimahri misliha, dengan mahar misalnya bangsawan, au aqalla, atau lebih kurang, sahha nikahu bil musamma, maka sah menikahnya dengan disebutkan, atau yang lebih banyak, au aksaro la ghazaidu, maka sia-sia yang selebihnya. Wa innakaha syarifatul mazkurah, maka jika menikahi wanita syarifah ya tersebut, lam yasihhan nikahu, maka tidak sah menikahinya. Kama ikhtarahul imamu, sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Imam Haramain, wa qata'a bihil Ghazali, dan yang diputuskan dengannya pendapat oleh Imam Ghazali, lintifai, karena tiadanya, maslahati fihi, maslahat padanya, wal iznu lissafihi, dan izin pada orang yang bodoh, la yufidu jawazu tawkili, dan tidak ada berfaedah oleh bolehnya mewakilkan. kalau izinnya mutlak, wali memberi izin kepada anaknya yang sapi mutlak, nikahlah kamu kalau mau nikah, izinnya. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Maka menurut pendapat yang kuat, sah nikahnya. Pendapat yang kuat, sah izinnya. Kalau sah izinnya, berarti si sapi boleh menikah sendiri. Pendapat yang kedua, sia-sia izinnya. Artinya sapi tidak boleh qabul nikah dengan ucapan bapak, nikahlah kamu kalau mau. Itu ucapan belum lagi dihitung sah, dianggap sia-sia. Kenapa alasannya dianggap sia-sia? Wa illa lam yu'man ayyankiha syarifatan yastaghriqu mahru misliha, yastaghriqu mahru misliha malaku. Karena kalau kita katakan sah, maka tidak aman. Nah, ada kemungkinan
si Safi ini menikah dengan bangsawan yang akan menyebabkan habis semua harta si Safi. Nah, jadi izin mutlak dari wali itu nggak sah. Karena kalau lah sah izin mutlak, pasti akan terjadi Safi ini akan memilih wanita bangsawan. Nah, itu udah pepatah kita itu. Condong mato, nah condong selero. Nah, kalau ini bukan condong mato, nah mato condong, nah kurang sehat. Nah itu nanti penyebabnya kalau izinnya mutlak, carilah, cari, dapat yang maharnya 350 juta. Apa jadinya? Hah? Langsung habis harta si Safi. Nikah dia sebulan, ternyata tidak bisa lagi menafkahi. Pas itu di mana? Digugat ke pengadilan. Ke pengadilan dijatuhkan fasakh nikah. Apa situ? Harta habis, bini tidak dapat. Nah ini pertimbangan pendapat kedua nih. Nah, apa Islam namanya? Hah? Kalau sudah berkorban yang dicita-citakan nggak terwujud, apa Islam namanya? Semuanya? Hah? Apa? Segat pula nih. Minyak habis sambal ndak lama. Nah. Orang kelinci lama-lama tinggal Minang bisa berubah. Maksudnya nih, Mahagianto orang Minang nggak tahu. Itu pendapat yang kedua, pertimbangannya begitu. Nah, pendapat itu, argumen itu tertolak dengan pernyataan Imam Musannaf, Imam Nawawi maksudnya damatan, wa yankihu bimahril misli man talikubi. Kamu nggak baca kalimat itu? Sah izin walinya, tapi prakteknya adalah si Safi nikah dengan mahar misil dengan orang yang layak dan dia. Nah, syaratnya dua, nikah dengan mahar misil. Yang kedua, orangnya layak dengan dia, mantu wanita. Maka dibuat fi'ilnya taliku, wanita yang layak wanita dengannya Safi. Nah, kalau sempat dia cari wanita yang maharnya tinggi dan tidak layak dengan dia, nikahnya nggak sah. Maka pendapat Musannaf yang mengatakan sah itu belum berhenti sampai di sana. Sah izinnya, tapi prakteknya nikah dengan mahar misil wanita yang secocok dengan dia. Nah, kalau dia nikahi wanita tersebut dengan mahar misil atau kurang, maka sahlah nikah dengan mahar yang disepakati dalam akad. Kalau sekiranya dia nikah dengan mahar lebih tinggi karena dia cari wanita yang tidak selevel dengan dia, maka maharnya sah, tapi yang lebih dari mahar misil batal. Tapi apabila dia menikahi wanita yang syarifatul mazkurah, wanita terhormat yang telah disebutkan di atas, yang akan menguras maharnya, itu sahnya, itu nikahnya tidak sah. Dia cari wanita yang layak dan dia, tapi maharnya mahar misil atau kurang, apa hukumnya? Sah. Dia cari wanita layak dan dia, tapi maharnya dinaikkan, apa hukumnya? Akad nikahnya sah, maharnya yang batal, yang lebih. Tapi kalau dia nikah dengan wanita syarifah yang tidak selevel dan dia,
nikahnya batal. Wa in qabila lahu waliyuhu. Adapun jika menerima baginya safih dan walinya safih, isturito disyaratkan iznuhu dengan izinnya safih fil as-sahih, berupa pendapat yang as-sah, lima taqaddama, karena asal yang akan dibahas. Alasan yang terdahulu. Wasani, adapun pendapat yang sani, la yushtaratu, tidak disyaratkan, li'anna nikaha, karena sesungguhnya nikah itu min masalihi, itu sebagian dari kebaikan. Masalihihi, Masalihihi, sebagian dari kebaikannya safi. Wa 'alal wali riayatuha, dan atasnya wali, terhadapnya wali itu memperhatikan sebagian kebaikan masalih. Fala yuhtaju fi fi'liha ila izni, maka tidak membutuhkan oleh safi pada perbuatannya masalih ila izni, kepada izin. Kama fil it'ami wa kuswah, kiswah, sebagaimana pada makanan dan pakaian. Wa yakbalu bi mahri mithli fa'qalla, maka qabul, menerima dengan mahar misl, maka lebih kurang. Liman talifu bihi, karena seseorang yang layak, yang pantas dengannya mahar. Fa in zada, safi, dengannya safi, karena seseorang yang pantas dengannya safi. Maka jika lebih atasnya mahar, sohan nikahu bimahril misli, sah menikahnya, sah oleh nikah dengan mahar misl, fi qaulin, pada satu pendapat, yaitu misl koma dulu, sohan nikahu bimahri misli, sah oleh nikah dengan mahar misl. Wa fi qaulin, adapun pada satu pendapat, ya betul, batal nikahnya, ziyadah, karena lebihnya. Nah, jadi cara nikah safih itu ada dua yang disebutkan tadi dalam matan. Mana yang dua itu? Biizni walihi au yakbalu lahul waliyu. Safih akan nikah dengan izin wali atau dikabul oleh wali. Nah, pembahasan yang kita bahas ke depan berdasarkan dua materi itu. Yang sudah kita bahas adalah izin wali. Izin wali terbagi tiga. Ada izin mutlak, nikahlah. Ada izin menentukan wanita tanpa mahar, nikahlah kamu dengan wanita ini. Ada dengan menentukan mahar tanpa menentukan wanita, nikahlah kamu dengan mahar 1.000. 4 berarti. Ada menentukan mahar, menentukan wanita. Dengan khilafiyah sudah dibahas. Nah, sekarang kalau yang mengkabul wali, metode kedua, yakbalu lahul wali, wali yang mengkabul akad nikah anaknya. Pertanyaannya, disyaratkankah izin daripada safi? Jawabannya, kenapa asal? Kustur itu. Nah, kalau wali yang mengkabul nikah, maka mesti minta izin ke safihnya. Kenapa mesti minta izin? Karena alasan telah terdahulu. Mana alasan tersebut? Li'annahu
hurrun, mukallafun, apa? Nah, sahihul izni. Alasan telah terdulu. Pendapat kedua mengatakan nggak perlu izin. Kenapa nggak perlu? Sudut pandangnya begini. Karena nikah itu diantara kemaslahatan hidupnya sapi. Wali punya kewajiban menjaga kemaslahatan tersebut. Maka wali tidak perlu dalam melakukan kemaslahatan izin kepada sapi, sama dalam hal memberi makan dan memberikan pakaian. Nah, nggak perlu izin. Maka setiap hari perlu izin diberikan makanan dari uangnya. Saya pakai uang kamu yang kamu bisa belikan makan. Saya pakai uang kamu yang untuk saya belikan pakaian. Saya pakai uang kamu yang untuk berobat ke rumah sakit. Nggak perlu. Karena wali sapi punya wewenang menggunakan harta anaknya yang sapi selagi ada hubungan maslahat dengan anak itu. Nikah bagian dari maslahat, jadi nggak perlu izin. Itu sudut pandangnya. Sudah. Nah, apa pula aturan wali dalam menerima qabul nikah untuk anaknya sapi? 1. Dengan mahar misil atau kurang. 2. Orang yang layak dengan anaknya. 2 juga syaratnya. Pertama mahar misil atau kurang. Yang kedua dengan orang yang layak dengan anaknya. Kalau sekiranya si wali mengkabul akad nikah untuk anaknya yang sapi dengan mahar misil, lebih daripada mahar misil, nikahnya sah. Yang wajib dibayar hanya mahar misil saja, lebih pada mahar misil jadi batal. Menurut satu kaul, bukan maharnya yang batal, tapi akad nikahnya yang batal. Jadi pembahasannya hampir sama dengan pembahasan yang tadi. Syaratnya hampir sama. Nah, kalau sekiranya wali mengkabul nikah walinya, nikah anaknya yang sapi kepada wanita syarifah, bangsawan yang tidak layak dengan anaknya, maka nikahnya batal. Enggak ada di sini. Cuma dikiaskan kepada seorang sapi yang mengkabul nikah wanita yang tidak layak dengan dia, yang tidak selevel. Titik. Lanjut. Walau nakahas safihu bila izin fabatilun. Maka jikalau menikah oleh safih dengan tanpa izin, maka batal nikahnya. Fa yufarraqu bainahuma, maka dipisahkan akan antara keduanya mempelai itu safih dengan pasangannya. Fa in wati'a lam yalzamhu syai'un, maka jika telah muwatta' ya safih, niscaya tidak wajib akan safih oleh apapun. Wa illam ta'lam zaujatu, walaupun tidak mengetahui oleh istrinya safih, safahahu, akan bodohnya si safih. Littafriti bitarkil bahti anhu, karena ceroboh dengan meninggalkan membahas tentang nasi safih. Waqila, menurut satu pendapat, yalzamu mahru mithlin, wajib akan nasafih oleh mahar mithil. Bisyubhatin nikahil musqitatil lil haddi, karena ada unsur syubhat nikah yang menggugurkan hukum had. Waqila, menurut satu pendapat, aqallu mutamawwalin, wajib akan safih oleh yang minimal dari yang diserahkan. Ditamayyazan nikahu anis sifahi, untuk membedakan nikah dari zina. Jadi, apa hukumnya? Bisa ringkas saja. Kalau si sapi ini tetap dengan
kalau dia tetap juga kita terus sudah berhubungan dia sapi, menurut Pak Ikhwan tidak wajib apapun bayar apapun kalau dipisahkan. Kalau dipisah, kalau nggak dipisahkan, pikir berkesimpulan yang jelas, yang ditambah-tambah, dikembangkan boleh, tambah aja. Kalau safih nikah tanpa izin, maka nikahnya batal. Maka konsekuensinya adalah orang yang berwenang, pemerintah, ulama, masyarakat, termasuk walinya, wajib memisahkan antara dua pasang tersebut, karena mereka tidak sah nikahnya. Karena kalau digabung berarti dia zina. Nah, kalau terlambat memisahkannya, sudah terjadi hubungan badan baru ketahuan, apakah si safih wajib membayar mahar kepada wanita itu? Pendapat yang kuat? Tidak wajib. Nah, bagaimana kalau calon istrinya atau istrinya ini nggak tahu bahwa dia safih? Yang dikatakan harus nikah pakai izin. Bagaimana kira-kira kalau istrinya nggak tahu bahwasanya suaminya seorang safih yang nikah harus izin? Apakah tetap batal? Jawabannya tetap. Apakah tetap nggak pakai mahar? Jawabannya tetap. Alasannya kenapa? Karena ceroboh tidak membahas calon suami. Nah, karena dia ceroboh. Kalau ada orang menyodorkan barang ke kita bahas, mau beli nggak? Iya, beli. Beli makanannya saja kita bahas dulu. Apa bawa mobil dan pisang? HP atau pepes? HP, pisang jagung. Atau pisang lape apa putih? Bugi. Nagasari, lope aja orang bahas. Nah, apalagi nikah, ada orang datang nggak dibahas. Dia tampan-tampannya saja. Ya Allah, safih. Nah, Anda tidak punya hak untuk nuntut mahar. Kenapa? Karena Anda ceroboh. Itu pendapat yang kuat. Pendapat yang kedua, wajib mahar misil. Kenapa wajib mahar misil? Karena itu kan mirip sama watak subhat. Apakah dihukum orang nikah yang batal itu dicambuk? Hah? Tidak. Kenapa? Ada subhat. Idra'ul hudud bis subhat. Berarti mirip dari watak subhat. Watak subhat wajib mahar kan? Wajib. Watak subhat wajib mahar, yang bilang gratis. Nah, pendapat yang ketiga, tidak wajib mahar misil, tapi minimal yang berharga lah, 10.000 ke 15.000, supaya beda antara nikah sama zina. Zina kadang-kadang lebih mahal pula zina, masalahnya sekarang. Sehingga taklilnya itu kalah itu. Supaya kenapa mesti bayar yang minimal? Supaya beda nikah dan zina. Ini taklil dulu. Terus sekarang mahal zina pada nikah. Banyak tinggi tarifnya zina pada nikah. Tetap aja dia mau zina. Itu yang kita bahas tadi siapa? Man hujira bi safahin. Sekarang man hujira alaihi
li falasin. Jadi supaya ada kotak-kotak pembahasan itu, ada kelompok-kelompoknya. Kitab ini ditulis tidak sebagai sistematis kitab-kitab klasik, kitab-kitab modern yang dikelompok-kelompokkan, ada nomor-nomornya. Nah tapi ini apa aja? Selupa aja sampai pematang. Nah, itu masih pematang sendiri. Yang sudah kita bahas siapa? Wanita gila, orang gila, anak-anak, budak, safi barusan. Tinggal satu lagi, falas. Nah, lanjut. Waman hujira alaihi li falasin, dan orang yang bisa atasnya orang karena makrut, yasihun nikahu, niscaya sahlah nikahnya orang tersebut. Bi'annahu sahihul ibarati, karena orang itu sah ungkapannya, dan walahu dhimmatun, dan boleh bagi seorang oleh tanggung jawab. Boleh bagi seorang. Walahu, dan baginya seorang oleh tanggung jawab. Wa mu'anun nikahi, Mu'un jamak pada mu'natun, mu'natani, mu'un. Wa mu'anun nikahi fi kasbihi, dan biaya nikah itu dibebankan pada pekerjaannya seorang. La fi ma ma'ahu, tidak pada sesuatu yang ada bersamanya seseorang. Lita'alluqi haqqil ghurama'i bima fi yadihi, karena bergantung hak orang yang memegangi dengan harta yang ada pada kekuasaannya seseorang. Wa nikahu 'abdin bila ini sayyidihi batilun, dan nikahnya seorang budak dengan tanpa izin sayyidnya, maka pernikahannya batal. Lil hajri alaih, karena tercegah tasarruf atasnya budak. Wa bi'idnihi sahihun, dan nikah si budak dengan izin sayyidnya hukumnya sah. Lisihhatihi ibaratihi, karena sah ungkapannya si sayyid. Wa sawa'un kana sayyidu dzakaran am untha, sama saja adalah sayyidnya itu laki-laki atau perempuan. Walahu itlaqul ibni, dan boleh bagi sayyid memutlakkan izin. Walahu taqiduhu bi imra'atin muayyanatin, dan boleh bagi sayyid mentakyidnya izin dengan seorang wanita yang ditentukan. Au qabilatin, atau dengan seorang wanita yang satu qabilah. Au Insyaallah. Sama-sama Wah, acara nih satu qabilah. sesama qabilah. Hah? Sesama qabilah. Sesama qabilah. Dengan wanita yang wanita atau wanita yang qabilah. Nah, qabilatin ataunya kemana? Di Imratin. Bi imratin itu. Mana dia tak? Muayyana. Kalau nggak tahu matuf alaihnya, nggak akan tembus. Salam nampakkan matuf alaih, salam mafhum. Itu pentingnya menahu salam. Kemana dia tahu? Ke bi imro'atin, ke qabi, ke muayyanatin, ke imro'atin, atau ke ada lagi ke lain. Ke imro'atin, ulang amalnya. Nah, jangan pernah antum menghubungkan matan dengan sarah. Nah, kalau diatapkan matan ke sarah, sebelum ada sarah kemana dia diatap?
Maka matan ke matan, sara ke sara, gitu rumusnya. Yang bukan matan dan sara, dia dua perkara yang diciptakan di waktu yang berbeda, cuma digabung dalam satu kitab. Nah, dan boleh bagi Syed mentakidnya izin dengan qabilah. Dengan qabilah. yang kau bilang jangan tambah wanita lagi. Dengan qabilah atau baladin atau dengan negeri. Wala ya'dilu amma adina fihi, dan tidak boleh beralih ia budak dari sesuatu yang telah mengizinkan ia Said padanya sesuatu. Mura'atan lihaqqihi, karena menjaga haknya Said. Fa in adalah, maka jika beralih ia budak, batalan nikahu, na'am, niscaya batal nikah tersebut, na'am. Lau qaddara lahu mahran, jikalau menentukan ia Said lahu baginya budak akan mahar, fazada alaihi, maka lalu melebihkan atau menambahkan ia budak atasnya mahar, fazaidu fi dhimmatihi, maka yang lebih itu pada tanggungannya budak, ditolabu bihi, yang dituntut akan ia budak dengan yang lebih, yang dituntut akan ia budak dengan yang lebih. Idza ataqa, apabila telah merdeka ia budak. Walahu fi itlaqil inni nikahul hurrati wal amati, dan boleh bagi budak dalam izinnya mutlak oleh menikahi wanita yang merdeka dan wanita, atau menikahi wanita yang budak juga, fi tilkal baladi wa ghairiha, pada demikian negeri dan selainnya negeri. Wal sayyidi man'uhu minal khuruji ila baladatil ukhra, dan boleh bagi sayyid melarangnya budak dari keluar ke negeri yang lain. Walau talaqa lam yankih ukhra illa bi'ibnin jadidin, jikalau mentalak ia budak, niscaya tidak boleh menikahi ia budak akan wanita yang lain kecuali dengan izin yang baru. Nah, dua masalah yang dibahas di sini. Pertama adalah laki-laki yang dihajar atau yang dibatasi kemampuan kebebasannya dalam berbelanja itu karena dia falas, karena dia sudah jatuh bangkrut, karena dia miskin, disebutlah dia muflis. Nah, kalau muflis ini bagaimana cara menikahnya? Jawabannya sah saja nikahnya, tidak perlu izin siapa-siapa. Nah, sah nikahnya, tidak perlu izin kepada siapa-siapa. Hanya saja biaya nikah tidak boleh diambil dari kekayaan yang sudah ada, karena biaya kekayaan yang sudah ada itu sudah menjadi haknya para penuntut hutang. Dia punya rumah yang disita, dia punya kendaraan disita, punya toko disita, punya tanah, punya aset, punya uang, semuanya disita. Karena hutangnya sudah lebih daripada kekayaan semua. Dia pengen menikah, sah nikahnya, karena dia orang mukallaf, dia orang yang kata-katanya masih bisa diperhitungkan, karena dia bukan anak-anak, karena dia bukan orang gila. Dia muktabar izinnya, muktabar ibarahnya. Sah kalau dia ngomong, maka nikahnya sah. Tapi karena harta yang dia punya sekarang adalah di dalam tahanan atau tergadai, dijaminkan kepada hutang-hutang dia yang sudah menumpuk, itu bukan hak dia lagi, itu adalah hak uramanya. Maka nggak boleh mahar, semua biaya nikah diambil dari harta yang ada. Tapi di mana? Fi kasbihi, dari usahanya. Maka nggak ada wasa tunai.
nikahnya budak, nikahnya muflis, utang. Maka dia bekerja setiap hari, bayar hasil usahanya itu ke istrinya, susah. Tapi kalau uangnya ada dipakai nggak boleh. Nah, yang terakhir nikah budak. Karena majur alaih ada 5 budak yang belum dibahas ternyata. Bagaimana nikah budak? Atau budak mau menikah harus izin sayyid. Kalau budak menikah tanpa izin sayyid, nikahnya batal. Kalau dengan izin sayyid, nikahnya sah. Perlu diwakilkan? Nggak perlu diwakilkan, cukup dia mengkabul sendiri. Alasannya apa? Sihati ibarati. Karena ibaratnya majikan itu, ibarat daripada budak itu hukumnya sah. Kalau dia ngomong murtad berarti dia murtad. Dia ngomong Islam berarti dia Islam. Dia ngomong dijual berarti dijual. Dia ngomong qabil tu nikah berarti dia menikah. Karena bicaranya masih dianggap sah. Sama saja hukumnya, baik sayyidnya itu laki-laki atau perempuan. Itu hak budak. Nah, hak sayyid bagaimana? Sayyid boleh memberi izin mutlak, boleh memberi izin terkait. Nah, Pak Sayyid, saya mau menikah. Kata Sayyid, silahkan. Sudah sah, itu namanya izin mutlak. Kata Sayyid, boleh kalau kamu nikah sama si fulana, itu namanya imratin muayyana. Boleh kalau asal sama-sama Minang, itu namanya menentukan qabilah. Boleh yang penting sama-sama Indonesia, itu menentukan balad. Nah, jadi sayyid itu boleh memberi izin umum sebebas-bebasnya. Sayyid itu boleh menentukan mana calonnya, atau menentukan suku mana, atau menentukan negeri yang mana. Nah, ketika seorang sayyid sudah menentukan, si budak tidak boleh menyeleweng dari izin yang sudah diberikan. Kenapa si sayyid memberi izin pada orang tertentu, suku tertentu? Demi menjaga haknya sayyid. Boleh kamu menikah, yang penting dia orang Sumatera Barat. Maksudnya apa? Karena kalau kamu kerja siang sama saya, itu nggak terlambat datangnya. Boleh kamu menikah asal sama-sama Indarung, atau tinggalnya di Indarung, karena kamu harus masuk waktu. Jadi kalau tinggalnya jauh di sana, nanti kamu terganggu membantu rumah pekerjaan saya. Nah, mura'a li haqihi. Kalau sempat berpaling, nikahnya batal. Nah, yang kedua, kalau saya nentuin mahar, boleh kamu menikah tapi maharnya 1000 dirham. Budak ini melebihkan mahar pada 1000 dirham. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Hukum pernikahannya sah. Nah, yang batal adalah yang lebih. Nah, batal untuk dikasih dari harta sayyid, tapi sah dalam tanggung jawab si budak. Nah, kalau sayyid mengizinkan nikah, berarti mahar bayarin adalah sayyid. Saya bilang 1000, dia nikah 1200. 1000 sayyid yang bayarin, yang 200 datang ke tanggung jawab si budak. Kapan dia dituntut? Kalau sudah merdeka nanti. Kalau sudah merdeka, baru dia dituntut. Selagi budak jangan nuntut. Nah, kalau sekiranya si Zaid memberi izin mutlak, kalau sekiranya si Sayyid memberi izin mutlak, maka budak boleh milih nikah wanita merdeka, menikahi budak sahaya di orang satu negara atau luar negara, karena izinnya mutlak. Nah, dan Sayyid punya hak juga melarang keluar pada suatu negeri. Kamu boleh menikah, tapi nggak boleh tinggal kecuali di Sumatera Barat. Kamu nggak boleh tinggal kecuali di Padang Panjang. Boleh dia membatasi sayyidnya itu, budaknya itu.
ternyata budak ini ceraikan suaminya, istrinya. Setelah itu dia pengen nikah lagi, nikah yang kali kedua harus izin baru lagi. Gak boleh pakai izin yang lama, pakai izin yang baru lagi. Nah, wal azhar, dan menurut pendapat Azhar, annahu laisa lisayyidi ijbaru abdihi ala nikahi. Sesungguhnya tidak boleh bagi sayyid oleh memaksa budaknya untuk menikah. Saghiran kana atau kabiran, kecil ada ia budak atau besar atau sudah dewasa. Li'annahu la yamliku, karena sesungguhnya tidak memiliki ya sayyid rafa'ahu bitolak, akan hak melepasnya nikah dengan talak. Fala yamliku itsbatahu, dan tidak memiliki ya sayyid akan hak menetapkannya nikah. Watani lahu ijbaruhu, boleh bagi sayyid memaksanya budak. Kal amati, seperti budak wanita. Bi ayyi zawijahu bi ghairi ridahu, dengan bahwa menikahkan ia sayyid akannya budak dengan tanpa ridhonya budak. Qala al-Baghawi, berkata Imam Baghawi, au yukrihahu alal qubuli, atau memaksa ia sayyid akannya budak untuk qabul. Li'annahu ikrahun bihaqqin, karena sesungguhnya sayyid itu memaksa dengan hak. Wa khalafahu mutawalli, dan berbedanya sayyid oleh imam. beda pendapat dengannya Imam Baghawi, akannya Imam Baghawi oleh Imam Mutawalli. Wasalisu, dan menurut pendapat ketiga, lahu ijbarus saghiri dunal kabiri, boleh bagi sayyid memaksa budaknya yang kecil, tidak pada budak yang besar. Wala aksuhu, dan tidak boleh sebaliknya, itu laisa ala sayyidi tazwijul abdi, tidak boleh terhadap sayyid menikahkan budak tidak talabahu fil azhar, apabila meminta ia budak akannya menikah dalam pendapat azhar. Lima fi wujubihi min tashwishi maqasidil milki wa faidihi, karena sesuatu pada wajibnya sesuatu dari mengacaukan tujuan-tujuan hak milik, dan faedahnya hak milik. Wasani, dan menurut pendapat kedua, yajibu alaihi, wajib atasnya sayyid hadran, karena menjaga min wuqu'ihi fil fahishati, dari terjatuhnya budak dalam perkara-perkara yang keji. Nah, Allah Karim, tadi berbicara di pihak budak. Budak tidak sah nikah kecuali izin sayyid. Sayyid boleh mengkaitkan nikah dengan wanita, kabilah atau negeri. Sekarang menurut pendapat yang kuat, annahu laisa li sayyid, tidak boleh bagi sayyid memaksa budak untuk menikah. Nah, sayyid memaksa budak laki-lakinya untuk menikah, baik budak itu masih kecil atau dewasa. Kenapa? Karena sayyid tidak punya wewenang membatalkan nikah, mengangkat nikah, artinya membatalkan nikah dengan talak. Maka dia juga tidak punya wewenang memaksakan. Nah, sebagaimana dia tidak memiliki marofaknya, dia juga tidak memiliki isbatnya. Pendapat kedua mengatakan sayyid boleh memaksa budak laki-laki untuk menikah sama dengan budak perempuan
bahwa seorang sayyid boleh menikahkan budak itu tanpa ridhonya. Ini pendapat kedua. Sayyid boleh menikahkan budak itu tanpa ridhonya. Berkata Imam Baghawi, atau sayyid boleh memaksa budaknya untuk qabul nikah. Coba kamu qabul nikahnya, jawab. Dijawablah, maka hukumnya sah. Kenapa sah? Karena memaksa itu termasuk pemaksaan yang dibenarkan. Nah, pemaksaan yang dibenarkan. Dan pendapat itu Imam Baghawi berbeda dengan Imam Mutawalli. Pendapat ketiga mengatakan seorang sayyid boleh saja memaksa budaknya yang masih kecil, tidak budak yang dewasa. Karena yang dewasa tidak punya pendirian sendiri, jadi paksa lagi. Menurut pendapat yang ketiga, sebaliknya. Nah, sebaliknya. Apa maksud sebaliknya? Tidak punya kewajiban terhadap sayyid menikahkan budak apabila menuntut ia budak akannya sayyid. Menurut pendapat Azhar, bal lamma fi wujubiha min taswisi maqasidil milki wa faidi. Karena yang namanya menikah itu akan mengganggu tujuan permilikan hak budak dan faedah-faedah budak. Kalau dia belum menikah, dia budak kita 100%, dia akan bekerja untuk sayyidnya 100%. Kalau dia budak kita dan dia sudah menikah, maka dia akan bekerja untuk keluarganya. Karena rezeki keluarganya adalah dari usahanya. Yang selama ini masuk ke tempat sayyid, sekarang dia punya keluarga, menjadi hak keluarganya. Nah, pendapat kedua mengatakan wajib si sayyid memaksa budaknya menikah supaya menghindari terjerumus kepada perkara zina, fahisha, perbuatan keji. Dari sekian alasan-alasan tadi menikah, alasan-alasan menikah adalah menyelamatkan diri dari perbuatan keji, fahisha. Nah, dan itu yang dikatakan oleh Nabi, awaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Itu standar hukumnya. Kalau nanti dia tidak dinikahkan, terjadi zina, apa masalahnya? Hari ini kamu tidak mau kehilangan waktumu dan penghasilanmu sedikit karena budakmu masih memberi istrinya makan. Tapi kalau kamu biarkan begitu saja, dia akan zina, nanti nyawa budakmu akan hilang. Dan kadang-kadang bukan hanya budak, perusahaan-perusahaan pun memberikan ketentuan yang aneh. Nah, hanya menerima pegawai yang lajang. Nah, kalau sudah menikah tidak terima lagi bekerja di sini. Bahkan pemerintah memberikan aturan yang lumayan ketat. Pegawai pemerintah tidak boleh beristri lebih pada satu. Nah, kenapa begitu? Karena pemerintah tidak mau banyak istri pegawainya akan menyita waktu pekerjaannya. Maka mereka nggak boleh lebih pada satu. Nah, nikah tidak boleh, kawin difasilitasi. Maka dikasihlah sekretaris ke sekretaris untuk kemana-mana. Kawin dulu mereka, tapi nggak nikah-nikah. Wallahu a'lam. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaih. Subhanallah. Izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.